Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pada pagi hari ini, saya Roihatul Miskiyah akan melanjutkan presentasi saya tentang lembar kerja siswa. Dan pada materi tentang lembar kerja siswa ini, yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari lembar kerja siswa atau LKS. Lembar kerja siswa atau LKS adalah paduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar kerja siswa ini dapat berupa paduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun paduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. Jadi pada lembar kerja siswa ini atau LKS ini berupa lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Dan lembar kerja ini biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi dari sebuah LKS itu ada suatu tugas yang diperintahkan dan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. Dan lembar kerja siswa ini atau LKS ini digunakan untuk mata pelajaran apa saja. Jadi dapat digunakan untuk semua mata pelajaran. Dan tugas-tugasnya adalah sebuah lembar kegiatan tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik secara baik apabila tidak dilengkapi dengan buku lain atau referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya. Ini menurut Bapak Majid pada tahun 2007. Dan maksudnya ini, jadi pada sebuah lembar kerja siswa ini juga harus disertai materi-materi penunjang atau materi-materi yang telah disusun guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis di lembar kerja tersebut. Selanjutnya yaitu struktur lembar kerja siswa. Struktur lembar kerja siswa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu materi dan yang kedua soal-soal latihan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi lembar kerja ini terdiri dari ringkasan materi. Jadi dengan adanya ringkasan materi ini, siswa akan lebih mudah memahami materi yang ada di lembar kerja ini. Selanjutnya yaitu soal-soal latihan. Soal-soal latihan ini berisikan dua macam. Yang pertama yaitu soal-soal latihan subjektif atau uraian. Jadi soal-soal latihan ini berupa soal-soal uraian yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memiliki atau menentukan jawabannya sendiri. Jadi kebebasan ini berakibat jawabannya bervariasi. Jadi tergantung pemikiran siswa itu sendiri tentang pertanyaan yang ada atau pertanyaan yang telah tertera di lembar kerja tersebut. Tapi di pertanyaan subjektif ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu peserta didik dapat mengorganisasikan jawabannya dengan pikirannya sendiri. Jadi pada pertanyaan subjektif ini kita juga bisa tahu sebagai pendidiknya mana siswa yang sudah memahami dan mana siswa yang belum memahami. Lalu dapat menghindarkan sifat tertekan dengan jawaban soal. Jadi siswa ini juga tidak hanya mengandalkan satu jawaban aja.
dengan adanya soal subjektif ini, siswa juga bisa menjawab dengan berbagai jawaban tergantung pemikiran siswa itu. Lalu melatih peserta didik untuk memiliki fakta relevan dengan persoalan serta mengorganisasikannya sehingga dapat digunakan menjadi satu hasil pemikiran terintegrasi secara utuh. Yang keempat yaitu jawaban yang diberikan diungkapkan dalam kata-kata dan kalimat yang disusun sendiri, sehingga melatih untuk menyusun kalimat dengan bahasa yang baik dan benar serta cepat. Yang terakhir yaitu soal bentuk uraian tepat untuk mengukur kemampuan analitik, sintetik, dan evaluatif. Namun selain mempunyai kelebihan, soal subjektif ini juga memiliki memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang banyak untuk memeriksa hasilnya. Jadi sebagai pendidik pun juga harus teliti dalam pengecekan jawaban dari siswa, sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Yang kedua, kekurangan dari soal subjektif ini yaitu memberikan skor jawaban kadang-kadang tidak exact atau reliable, sebab ada faktor-faktor lain yang berpengaruh seperti tulisan peserta didik, entah itu kurang bagus atau sehingga peserta didik ini tidak mampu atau tidak bisa membacanya, atau kelelahan penilaian situasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelemahan dari soal subjektif ini yaitu variasi jawaban terlalu banyak dan tingkat kebenarannya menjadi bertingkat-tingkat. Jadi dengan adanya soal subjektif ini, seorang pendidik harus memiliki nilai-nilai berdasarkan tingkat jawabannya. Mungkin untuk jawaban yang lengkap mendapat nilai 5 misal, untuk jawaban yang kurang lengkap mendapat nilai 3 atau 4 dan sebagainya, sehingga dalam menentukan kriteria benar salahnya menjadi agak kabur. Yang kedua yaitu soal-soal objektif atau fixed responsive item. Di soal-soal ini berupa butir-butir soal yang diberikan ke peserta didik disertai dengan alternatif jawaban. Jadi contoh soal objektif ini yaitu pilihan ganda ya, sudah sering kita ketahui di lembar kerja siswa. Kalau di objektif ini ada beberapa kelebihan, diantaranya peserta didik menampilkan keseragaman data. Jadi dengan adanya soal objektif ini semua jawabannya sama, hanya satu itu saja, baik bagi yang menjawab benar ataupun yang menjawab salah. Yang kedua yaitu subjektivitas pendidiknya rendah. Yang ketiga, memudahkan pendidik dalam memberikan penilaian. Jadi ini hanya perlu dilihat dari jawaban benar atau salahnya, tidak perlu meneliti satu persatu kata yang ditulis seperti soal subjektif tadi. Lalu kelebihannya yaitu tidak membutuhkan waktu yang lama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seorang guru hanya perlu melihat jawaban itu benar atau salah. Namun soal objektif ini juga memiliki kelemahan, diantaranya memberikan kemungkinan adanya siswa yang menebak jawaban. Jadi dengan adanya soal yang berupa pilihan ganda, juga bisa saja kemungkinannya siswa
menjawab dengan asal nebak aja dan kebetulan benar. Lalu yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya karena harus membuat alternatif jawabannya. Jadi kelemahannya ini lebih ke penggunaan saat penulisan soalnya. Berbeda dengan soal subjektif. Karena di soal objektif ini pendidik atau penyusun soalnya harus menuliskan beserta jawabannya, benar dan jawaban salahnya. Selanjutnya yaitu sistematika lembar kerja siswa atau LKS. Menurut Poppy Kamalia Devi dan teman-temannya di tahun 2019, sistematika LKS umumnya terdiri dari yang pertama judul. Judul itu bisa berupa mata pelajaran yang digunakan atau mata pelajaran yang akan dipelajari di situ. Yang kedua yaitu pengantar. Pengantar ini berisi uraian singkat bahan pelajar berupa konsep-konsep IPA yang dicangkup dalam kegiatan. Selain itu juga memberikan pertanyaan atau masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memancing kemampuan berpikir siswa dan diharapkan siswa dapat memecahkan masalah tersebut dengan melakukan kegiatan. Yang ketiga yaitu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini berisi kompetensi yang harus dicapai siswa setelah melakukan percobaan. Tujuan pembelajaran dirinci pada masing-masing kegiatan. Jadi pada setiap kegiatan itu pasti ada tujuannya. Alat dan bahan. Alat dan bahan ini diperlukan dalam melakukan kegiatan seperti praktikum. Yang kelima yaitu langkah kegiatan. Langkah kegiatan ini berisi sejumlah langkah atau cara pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan siswa. Yang pertama yaitu tabel atau hasil pengamatan. Ini berfungsi untuk mencatat data hasil pengamatan yang diperoleh dari kegiatan siswa. Yang kedua pertanyaan. Jadi akan timbul pertanyaan yang diberikan mengulang kegiatan tentang apa yang diamati pada saat melakukan percobaan. Serta juga menuntun untuk menarik kesimpulan dari hasil percobaan yang dilakukan siswa itu sendiri. Pertanyaan diselesaikan secara kelompok pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi pertanyaan ini bisa juga diselesaikan pada saat kegiatan berkelompok setelah pengamatan atau percobaan ini selesai. Yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini tercantum pada bagian akhir LKS. Hal ini ditunjukkan agar guru bisa mengetahui tercapai atau tidaknya kompetensi yang diinginkan pada tujuan karena kesimpulannya menjawab tujuan. Jadi dengan adanya kesimpulan ini akan menjawab dari tujuan-tujuan yang telah tercantum, apakah sesuai dengan tujuannya atau masih belum. Selanjutnya yaitu manfaat lembar kerja siswa. Menurut tim instruktur PKG dalam Sudiati 2013, manfaat dari lembar kerja siswa ini antara lain yang pertama sebagai alternatif guru untuk mengarah pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu. Jadi di lembar kerja siswa ini juga mengarahkan ke suatu kegiatan. Jadi tidak hanya berupa materi atau tulisan saja, namun juga ada sebuah kegiatan yang berupa praktikum. Yang kedua yaitu dapat mempercepat proses belajar mengajar dan hemat waktu mengajar. Jadi di lembar kerja siswa ini kan sudah berisikan materi-materi yang telah dirangkum. Jadi dapat mempercepat proses pembelajaran dengan waktu yang cukup hemat. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas karena siswa dapat menggunakan alat bantu
secara bergantian. Jadi kan apabila di sebuah kelas tersebut hanya memiliki alat bantu yang minim, jadi dengan adanya lembar kerja ini siswa juga bisa bergantian menggunakan, mungkin pada hari berikutnya atau pada jam-jam yang telah ditentukan untuk menggunakan alat bantu yang telah disediakan pada saat lembar kerja siswa itu. Selanjutnya, tujuan lembar kerja siswa. Menurut tim instruktur PKG dalam Sudiati 2013, tujuan lembar kerja siswa ini ada dua. Yang pertama, melatih siswa berpikir lebih mantap dalam kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dengan adanya lembar kerja siswa yang sudah berisikan materi-materi pelajaran yang dirangkum, jadi siswa juga lebih mudah memahaminya. Jadi siswa juga tidak perlu membaca satu buku paket seperti paket yang cukup tebal, karena dengan adanya lembar siswa ini kan sudah ada berupa rangkuman, sehingga dengan rangkuman itu siswa bisa berpikir lebih mantap dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memperbaiki minat siswa untuk belajar. Misalnya guru membuat LKS lebih sistematif, maksud saya lebih sistematis, berwarna serta bergambar untuk menarik perhatian dalam mempelajari LKS tersebut. Jadi ini tergantung kekreatifan pendidik itu sendiri. Semakin kreatif pendidik, maka semakin menarik minat membaca siswa atau minat belajar siswa untuk mempelajari LKS, karena terlihat lebih sistematis dan menarik perhatian. Ciri-ciri lembar kerja siswa. Ciri-ciri lembar kerja siswa ini ada 3. Yang pertama yaitu LKS terdiri dari beberapa halaman. Jadi ciri-ciri LKS ini tuh hanya terdiri dari beberapa halaman, tidak sampai 100 halaman atau sangat tebal, tidak. Jadi LKS ini hanya terdiri dari beberapa halaman, berkisar antara kurang dari 100, entah itu 70 atau 80, tergantung materi yang dipelajari. Jadi lebih ringan atau halamannya lebih sedikit dari buku-buku paket. Yang kedua yaitu LKS dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh suatu tingkat pendidikan tertentu. Yang ketiga, di dalamnya terdiri dari uraian singkat tentang pokok bahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal pilihan ganda, dan soal-soal uraian. Ini menurut Azhar tahun 1993. Selanjutnya, fungsi lembar kerja siswa. Fungsi lembar kerja siswa ini terdiri dari 2. Yang pertama yaitu bagian LKS. Maksud saya bagi siswa, LKS berfungsi untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang didapat. Jadi kan sudah saya jelaskan dari pada slide sebelumnya, kalau LKS ini terdiri dari rangkuman-rangkuman yang mempermudah siswa untuk belajar, sehingga dapat memudahkan pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan di matkul tertentu yang telah dirangkum di LKS. Yang kedua yaitu bagi guru,
LKS berfungsi untuk menuntun siswa akan berbagai kegiatan yang perlu diberikannya serta mempertimbangkan proses berpikir yang bagaimana yang akan ditumbuhkan pada diri siswa. Jadi pada LKS ini juga selain mempermudah peserta didik, juga mempermudah pendidiknya. Jadi di LKS ini akan disertai kegiatan yang perlu diberikan oleh seorang guru tentang pelajaran yang sudah ditentukan itu, serta mempertimbangkan proses berpikir yang bagaimana yang akan ditumbuhkan pada siswa. Selanjutnya yaitu penulisan lembar kerja siswa. Penulisan lembar kerja siswa ini memiliki langkah-langkah, diantaranya melakukan analisis kurikulum standar kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. Jadi jadi pada saat penulisan lembar kerja siswa ini juga dianalisis terlebih dahulu apakah standar kompetensinya ini sudah benar, sesuai dengan materi, sesuai dengan ajaran pada kurikulum saat ini atau belum, serta indikatornya dan materi pembelajarannya. Yang kedua yaitu menyusun peta kebutuhan LKS. Jadi peta kebutuhan LKS ini berupa materi-materinya yang akan dijelaskan dan kegiatan-kegiatan siswa. Lalu menentukan judul LKS. Ini juga perlu sekali. Yang ketiga menulis LKS. Jadi setelah dianalisis lalu disusun kebutuhan-kebutuhan yang perlu, selanjutnya yaitu menulis LKS, dan yang terakhir menentukan alat penilaiannya. Yang terakhir yaitu macam-macam lembar kerja siswa. Jadi macam-macam lembar kerja siswa menurut Azhar tahun 1993 ini, lembar kerja siswa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, LKS tak berstruktur dan LKS berstruktur. Apa itu LKS tak berstruktur? Jadi LKS tak berstruktur ini adalah lembaran yang berisi sarana untuk materi pembelajaran sebagai alat bantu kegiatan peserta didik yang dipakai untuk menyampaikan pelajaran. Contohnya yaitu lembar yang memuat suatu kelompok data atau sajian yang berupa grafik yang dikutip dari media massa dan dapat dimanfaatkan untuk guru dalam membahas materi yang relevan dan statistik. Contoh selanjutnya yaitu lembaran berupa kertas bertitik, kertas berpetak, atau kertas bermilimeter. Yang kedua yaitu LKS berstruktur, berupa lembar kerja siswa berstruktur memuat informasi, contoh, dan tugas-tugas LKS. LKS ini dirancang untuk membimbing peserta didik dalam suatu program kerja atau mata pelajaran dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan pembimbing untuk mencapai sasaran pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang lembar kerja siswa atau LKS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.